dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori difusi dan inovasi dalam penyuluhan pembangunan. Di sini ada pengertian dari difusi dan inovasi. Difusi inovasi terdiri dari dua pandangan kata, yaitu difusi dan inovasi. Menurut Roger 1995 mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Dan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Dan di sini juga ada karakteristik inovasi. Menurut Schiffman dan Kanu 2010, ada 5 karakter produk tersebut yang dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur persepsi, antara lain yaitu yang pertama, keuntungan relatif atau relatif advantage adalah tingkatan di mana suatu ide dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide yang ada sebelumnya dan secara ekonomis menguntungkan. Dan yang kedua yaitu kesesuaian atau compatibility, yaitu sejauh mana masa lalu suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan adopter atau penerimaan. Oleh karena itu, inovasi yang tidak kompatibel dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan tidak diadopsi secara ide yang kompatibel. Dan yang ketiga yaitu kerumitan atau kompleksiti adalah suatu ketingkatan di mana suatu inovasi dianggap relatif sulit dimengerti dan digunakan. Kesulitan untuk dimengerti dan digunakan akan merupakan hambatan bagi kecepatan adopsi inovasi. Dan di sini juga ada pengertian dari saluran komunikasi, yaitu kecepatan penyebaran inovasi ke seluruh pasar tergantung pada banyaknya komunikasi antara pemasaran dan konsumen maupun komunikasi antara konsumen. Menurut Roger dalam Mardikanto 1988 menyatakan bahwa saluran komunikasi sebagai suatu melalui mana pesan dapat disampaikan dari sumber kepada penerimanya. Saluran komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran interpersonal dan media massa. Menurut Cangara 2009 menyebutkan saluran komunikasi antara pribadi ialah saluran yang melibatkan 2 orang atau lebih secara tatap muka. Menurut Mardikanto 1988 menyebutkan bahwa saluran antar pribadi merupakan segala bentuk hubungan atau pertukaran pesan antara 2 orang atau lebih secara langsung, tatap muka, dengan atau tanpa alat bantuan yang memungkinkan semua pihak yang berkomunikasi dalam memberikan respon atau umpan balik secara langsung. Di sini juga ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik relatif konstan. Hubungan sejumlah orang dan kegiatannya itu berlangsung terus-menerus. Sistem sosial mempengaruhi perilaku manusia karena di dalam suatu sistem sosial tercangkup pula nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan aturan perilaku anggota-anggota masyarakat. Dalam setiap sistem sosial pada tingkatan-tingkatan tertentu selalu mempertahankan batasan-batasan yang memisahkan dan membedakan dari lingkungannya.
atau sistem sosial lainnya. Selain itu, di dalam sistem sosial ditemukan juga mekanisme-mekanisme yang dipergunakan atau berfungsi mempertahankan sistem sosial tersebut menurut Widya Jati 2010. Dan di sini juga ada proses adopsi inovasi. Proses adopsi inovasi adalah suatu proses yang menyangkut proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Roger, memberikan definisi tentang proses pengembalian keputusan untuk melakukan adopsi inovasi, yaitu keputusan menerima atau menolak sebuah inovasi dan konfirmasi tentang keputusan tersebut merupakan suatu proses mental. Proses adopsi inovasi memerlukan sikap mental dan konfirmasi dari setiap keputusan yang diambil oleh seseorang sebagai adopter. Menurut Soekartawati 2005, adopsi inovasi adalah sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide yang dianggap baru oleh seseorang, dapat berupa teknologi baru, cara organisasi baru, cara pemasaran hasil pertanian baru, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.